Kok. Oh, Gimana nih kita? Beda alam nih. Akhirnya landscape kita lebih panjang. Untuk memulai, gue mau langsung nanya ke lu kok. Ini perdana nih. Perdana. 100 juta lu gimana kok? 100 juta pertama lu. Wah gila, mulainya langsung duit ya, aja. mata duitan lu. Gue tuh penasaran. Oke, 100 juta pertama gua. Ini yang gue selalu udah bilang, kalian bisa Google, ini namanya dari Kota Tua Market. Bisnis gue dari 8 tahun lalu, bikin pameran di Grand Indonesia. Waktu itu ada 110 multi produk, multi brand. Jadi ada yang makanan 30-an, sisanya ada baju lah, batik segala macam. Oh iya. Nah 100 juta pertama gue berasal dari sana. Dari bikin bazar. Iya, umur berapa ya? 22. Umur 22. Umur 22 ke 2. Iya bener, tahun 2015 bener. Gue kan 93. Lu kenapa kok bisa kepikiran bikin bazar kok umur 22? Bagus, oke. Jadi lo harus tahu di kampus gue yang lama, kalau mau lulus semester 78 lo harus bikin bisnis project. Iya, bisnis project tuh bukan plan ya. Jadi lo harus wujudin produknya, jualan. Iya. Beneran jadi bisnis gitu. Terus gue mikir, kalau gue bikin wadah yang mereka bisa jualan cuma 3-4 hari, budgetnya lebih terjangkau dong. Ya namanya bisnis project yang berhasil paling 2, sisanya bangkrut. Iya. Iya dong. Terus buat nilai doang ya? Buat nilai doang. Terus gue pikir, wah mantep nih. Ya udah gue bikin. Akhirnya. Terus dari 110 tenan itu ada 65-67 itu semuanya bisnis dari kampus gue. Temen lu sendiri? Temen gue sendiri. Jadi apakah Kota Tua Market ini project bisnis gue? Tentu tidak. Bisnis project gue rugi. Tapi gue tetap lulus. Terus Kota Tua ini cuan? Kota Tua ini puji Tuhan. Cuan, dapat omset 500-600 ya. Bersihnya 250-an. Itu di umur lo yang 22? 22. Itu tuh berkat Tuhan banget bro. Itu sampai gue jualan aqua. Gue beli di Indomaret. Aqua 300 mili. Jual lagi di pameran. Itu dari aqua aja. Untung bersihnya 17,5 juta. Wow. Karena orang pasti aus. Itu bikin bazar gitu sendiri apa berpartner? Ada partner. Ada partner tentunya, nggak mungkin sendirian. Dan itu mulanya gue ngutang 50 juta. Benar. Lu utang 50 juta? Lu emang ada duitnya kok buat jadi tabungan lu gitu? Kalau as you know, dan teman-teman gue kan kuliah patungan sama nyokap. Gue orang yang terbiasa banyak side hustle. Oh ya asik, nanti ada video tentang side hustle asik. Nanti kita bongkar di situ ya. Video 2 tuh. Jadi side hustle ini nanti bisa lihat di situ. Itu gue tabungin sampai semester 5-an, semester 6 gue ada uang sekitar 50 juta. Nah, 50 juta itu dipakai buat DP Grand Indonesia waktu itu. Kenapa gue berani? Karena gue mikir gini, gue punya tabungan 50, gue punya partner. Kalau 50 jutanya angus, ya setidaknya kan gue masih ada 50 untuk, jadi gue mikir gini, gue lulus gembel nggak apa-apa, gagal bisnis, tapi jangan lulus punya utang. Jadi buffer resiko gue segitu gue gas. Jadi sebenarnya lu itu udah punya duitnya ya, baru berani ngutang. Iya dong, masa nggak punya gue langsung hajar, gila. Make sense. Calculated risk. Calculated risk. Itu dari bazar itu lu dapat 100 juta pertama ya? Iya. Terus apakah ada next 200 juta pertama lu? Ada dong. Itu dari kalau udah pameran pertama seger, gue langsung tanggal sekitar belasan Agustus gue bikin lagi. Another 3 bulan, jaraknya 3 bulan dari event pertama. Gue langsung bikin lagi di area Pix 113 tenan. Full. Cuan nggak? Cuan. Tapi apa yang terjadi di demo guys? Jadi waktu itu Jadi waktu itu tuh gue buka area di sini nih. Di area situnya tuh ada grup besar yang buka pameran gede banget. Dan tanggal gue itu tanggal opening dia. Jadi semua crowd ketarik ke sana. Gue dari yang tadinya untungnya lumayan, nggak nyampe 200 yang itu ya, 170-180. Akhirnya di demo. Jadi gue dikelilingin nih, diarak nih sama puluhan orang nih sampai jam 4 pagi. Karena mereka merasa gue sepi acaranya. Terus mereka, ini bukan encouragement buat demo ya, sekarang udah nggak ada demo-demo, ini zaman dulu nih. Akhirnya, dan yang demo gue tuh banyak yang naik Lexus bro. Seriusan? Salah satunya juga yang demo gue jadi influencer gede sekarang. Tapi nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Ya intinya gitulah, provokasi demo-demo cuma demi akhirnya gue balikin uang 500.000 per tenan.
Harga tenanan berapa Mang? Ya pokoknya intinya waktu itu 100-an tenan ya, kalau kali 500.000 kan udah berapa 50-an sampai 60 juta lah gue refund. Di situ gue baru bisa pulang. Tadinya gue idealis. Masa acara gini kan kita udah the best, namanya sepi atau enggak kan mana bisa di demo sih. Gue nggak mau gue nggak mau refund. Nah itu bodoh. Akhirnya gue capek. Kalau gue yang sekarang ada yang nyamperin gue minta demo gitu ya. Ya nggak gue kasih juga sih, jangan gitu. Next aja. Ya bentar, gue nggak bisa bayangin sih lo di demo sama di demo tenan itu puluhan. Mental lo kena gimana? Gue sih udah lumayan shock, tapi kayak partner-partner gue yang bawa pacarnya udah nangis-nangis semua di belakang sih. Gue nggak bisa bayangin. Ya bisnis bro, di bulan Mei lu jadi raja, di bulan Agustus lu jadi narapidana, itu kesana. Bisnis. Oke, terus abis dari kejadian itu lu kapok gak sih gue? Bikin banget. Trauma bentar gue. Jadi gue kayak vakum 3-4 bulan, akhirnya gue lari. Lari kemana? Bikin ke bazar kantor. Office. Nah dari situ ternyata malah ketemu jalannya. Iya. Wow. Jadi gue bikin di office banyak banget dah waktu itu. Dibelokin ya sama Tuhan ya? Iya. Bener. Tapi gue vakum 4 bulan. 4 bulan itu lu ngapain? Temen gue ke Bali langsung. Healing ya? Healing. Wah gila. Abis itu tapi nextnya yang di office kantor tuh profit terus ya? Oke lah, bisa dibilang profit terus. Sampai pada kerugian berikutnya. Berarti kalau gua sum up kok, ini 100 juta atau uang gede lu pertama itu kan dari sini? Iya, as entrepreneur. Oke, iya as entrepreneur. Nah, 100 jutanya lu kemanain nih kok? Oke. Gue penasaran deh. Oke, jadi detik itu dari 2 event itu singkat cerita ya katakanlah misalnya gue punya duit 150-an gitu ya. Nah lo harus tau bro, jadi waktu SMA nih gue ada cerita sedih, anjay, drama. Gue tuh putus sama mantan gue yang terakhir karena keluarga gue tuh single parent. Dan gue tuh bukan dari keluarga yang berada lah, di-compare sama dia jauh. Jadi dulu dia punya mobil, dia jemput gue segala macam. Yang princess ya gue nggak bisa salahin orang tuanya. Mungkin gue kalau punya anak begitu kan bisa mikirnya gitu juga ya. Wise, kan wise man sih asik. Jadi di telepon gue disuruh putus. Ini serius? Iya. Dari situ gue kayak gila, gue kalau punya duit gue mau beli mobil. Hal pertama yang gue beli mobil, lalu terwujud lah. Apa hal pertama yang gue beli? Gue DP mobil. Jadi begitu dapet duit, gue ke pameran mobil. Gue DP mobil guys. Dan itu salah satu penyesalan finansial terbesar Theo Derek. Itu mobil cicil ya? Cicil. Wah gila, capek lah serius. Cicil. Kayak itu belum di kondisi yang gue sehat untuk nyicil. Makanya sekarang gue bisa ngomong terus nih yang sehat berapa persen. Karena gue pernah nggak sehat. Jadi bukan cuma ngomong doang ya? Bukan cuma ngomong doang. Sesek ya waktu itu ya pas cicil. Sekarang gue tanya lu deh, detik itu gue beli mobil. Pacarnya udah sama nggak? Udah beda orang. Bener nggak? Sebenarnya what's the point? Bener tapi juga. kayak sisa-sisa nggak terima anak muda gitu loh. Kayak nih gue bisa gitu. One of your regret lah ya. Di sekarang gue tanya lu, di usia gue yang sekarang, di income gue yang sekarang, gue bahkan nggak punya mobil. Ini serius. Mobil gue jual tahun lalu. Karena gue tiap meeting dibayarin kantor. Rembes ya? Rembes. Gue nggak bayar pajak, nggak bayar apa, mobil gue jual. Udah setahun gue nggak pakai mobil. Fine-fine aja. Iya. Oke, ini ngomongin lu ya, Kak. Nah, gue mau nanya, possible gak sih kalau gua mungkin misalkan atau teman-teman capai 100 juta pertama dalam 2-3 tahun lah? Profesional. Fresh grade, umur 21 sampai 25 lah kok. Berarti kalau lulus kuliah biasa 22 sih. Kita anggap 23, 24, 25 ya? Oke. Kalau range gaji lu di awal, itu udah masuk ke mungkin 5 sampai 10. 5 sampai 10, oke. 5 sampai 10 atau bahkan bisa sampai 20, itu 3 tahun dapat 100 juta, make sense. Jika lu cuma tanggung hidup lu sendiri. Oke, dalam artian lu diberkati dengan keluarga yang tidak perlu lu bantu, lu tidak bayar tempat tinggal, cuma transport, makan, sama lifestyle. Itu bisa. Kenapa? Karena dulu awal-awal gue juga gajian 5 juta dan gue masih nabung 2 sampai 2,5. Possible ya? Possible. Cuman itu irit banget ya. Hidup ketat banget tuh, kayak bener-bener gembel lah hidupnya. Capek banget, serius. Capek banget. Tapi mau nggak mau. Mau nggak mau. Jadi lu bayangin ya, 3 tahun kita hitung ya, 1 tahun 12 bulan. Oke? Anggaplah habis kerja setahun, tahun berikut dapat THR. Berarti lu punya 3 tahun nih, lu punya 12 bulan gaji, 13 kali. Total berarti ada 38 kali gaji. Benar. Oke. 100 juta pertama bullshit lah dari investment. Itu udah pasti dari tabungan.
tabungan dari mana? Selisih income sama gaya hidup. Tabungan nih. 100 juta lu bagi 38 itu cuma berapa? Nggak nyampe 3 juta, Pak. Cuman 2,7-an. Sebulan lu nabung 2,7, 3 tahun. Jadi, 100 juta. Nggak usah ngomong investment dulu ya. Bisa. Problemnya adalah lu bisa nabung konsisten nggak? Bottomnya di 2,7 sebulan. Lu dapet THR 1 kali gaji, itu sama aja lu 2 bulan gak usah nabung. Bener. Sebenarnya bisa nggak? Bisa, tapi lu bisa nggak konsisten kayak gitu? Itu yang hal sulitnya. Itu yang sulit. Oke, itu 2-3 tahun. Bisa. Kalau setahun bisa gak? Kalau setahun, tergantung pekerjaannya. Balik lagi, profesional fresh grade. Menurut gue susah. Kecuali mungkin lu masuk ke startup company yang lagi bakar duit, lu dapet gaji langsung 15 tuh tabung 8 juta aja, setahun 96. Sama THR 100 ya? 100. Tapi kalau lu kerjaan lain, konten kreator, gua nggak tahu. Kalau konten kreatornya puji Tuhan dapat momentum kayak gua, lewat pasti 100 mah. Jauh. Kalau jadi apa? Agent proteksi? Nggak tahu. Ada yang bisa, ada yang terlihat bisa, ada yang nggak bisa, gua nggak tahu nih. Gue nyelip kok. Iya. Gue di DM teman-teman gue. Ya. 2 minggu bisa. 2 minggu? Ngutang siapa itu? Ya gue sebulan 2 minggu katanya. Ya mungkin bisa, lu nggak pernah tahu. Misalnya lu pulang ke rumah dan lu cerita ke bokap, gue lagi ikut ini nih. Oh yaudah deh, buat warisan lu, gue bukain polis. Kalau gue mati keluar 20M, dapet tuh langsung. Iya juga. Beda cerita. Iya. Nggak bisa judge lah, cuman 2 minggu susah lah bro. 2 minggu emang hook aja kali itu. Mungkin. Ngawur nih kayaknya. Nggak bisa judge. Iya. Oke, lanjut. Gue mau nanya ini agak personal sih kok. Lu kan dapat 100 juta pertama, terus 200 juta pertama itu kan ada lompatan income. Betul. Kan? Lifestyle lu ikut lompat gak sih? Lompat dong. Tadi aja dapat 100 juta pertama beli mobil. Lompat jurang udah. Iya juga, gak lupa gue. Cuman, ini bodoh sih. Karena awal-awal cicilannya buat gue masih berat, lifestyle gue jadi nggak naik. Gue jadi kayak orang gembel yang bermobil. Karena gue harus bayar cicilan, gue nggak bisa naikin lifestyle gue. Gue orang gembel yang bermobil. Sampai gue mau beli laptop, itu gue inget Asus Ultrabook awal-awal buat gue ini geblek banget. Partner gue kan dapet duit juga. Iya. Gue tuh dulu kayak ada psikologi bego lah gitu yang kayak aduh gue nggak mau digit tabungan gue turun kayak alay-alay gitu loh. Oh CD lu ya? Gue minta dia gue tanggung nih laptop 5 bulan cicil ke dia padahal gue baru DP mobil. Kok bisa gitu sih? Itu silly things lah zaman dulu gitu. Tapi kebangun habit nabung gue tuh selalu kayak lebih dari 50% sih. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi dulu kan karena awal-awal cicilan gaji belum gede nggak bisa. Tapi dividen gue selalu gue tabung di atas 90% bahkan 80%. Iya. Oke. Di sisi lain buat dapet, gue sering dengar ya kok ya. Buat dapet kayak 100 juta pertama apa ngejar angka. Banyak yang gember-gemberin investasi dulu gitu. Apakah benar urutannya? Bullshit ya. 1M pertama mungkin bener lu butuh invest karena lu udah ada modal ratusan juta menuju 1M. Iya. Tapi kalau lu dari awal nggak punya modalnya ke 100 juta pakai investasi, lu invest apa? Kecuali lu tes-tesan judi di koin-koin shitcoinnya kripto. Yang mungkin tiba-tiba lu beli, wih kali 2000%. Ala-ala mungkin apa, doge gitu-gitu mungkin bisa. Tapi itu kan udah semi gambling juga. Mana mungkin sih duit lu baru 20 juta lu berani gambling di situ? Iya dong. Iya. Menurut gue 100 juta pertama yang paling real itu adalah nabung. Nabungnya saving ya. Konsisten saving. Di atas itu baru lu harus tambah invest karena lu udah punya modal. Ketika nanti interest rate lebih besar daripada saving rate. Tapi lu boleh bangun habitnya boleh nggak? Boleh. Tetap invest dulu sejuta sebulan. Gue pernah ketemu orang nabung saham BCA itu 9 tahun loh. Dan literally dia beli rumah dari situ. Iya. Dia literally DCA selama 9 tahun sampai kebeli rumah. Wow. Bener, gue ketemu orang yang real, kemarin ngobrol, orang manajer investasi juga. Konsisten ya dia. Iya. Nah pertanyaannya bisa nggak orang kayak gitu? Bisa. Orang baru invest 3 bulan ngarepnya duit kali 2. Dukun aja ngap. Dukun ngap. Oke kok. Bentar, gue penasaran nih kok. Lu pernah dapat investasi bodoh nggak sih? Lu pernah jatuh ke investasi bodoh nggak sih? Pernah lah. Coba ceritain kok.
Pasti pernah, kan gue udah bilang waktu itu ada money game yang gue supply jam tangannya, ikutan juga, dan bahkan setelah itu ada juga kok yang gue tetap ikut kayak. Tapi waktu itu ikutnya gini, ini mindset semua orang yang ikut investasi bodong ya. Ya udahlah gue taruh 10 juta jadi abu lu. Kalau cuan kan sebulan bisa dapet 20% 2 juta sebulan. Ya akhirnya bulan ketiga tutup, tetap rugi gue ini. Terus cara hindarin investasi bodong ini gimana sih kok? Sebenarnya gampang. Gimana? Ketika udah too good to be true udah pasti bodong. Karena setahun lu di saham dapet 15% aja udah dewa bro. Udah bagus bro. Obligasi lu cuma dapat berapa? 6%-an. Masih oke tuh. Reksadana 7%, reksadana campuran mungkin 9%, reksadana saham bagus mungkin 11%. Sama mungkin dari legalitas kali ya. Itu ngomongin selalu yearly return. Tapi coba kalau lu denger investasi bodong, ada nggak yang ngomonginnya yearly? 2 minggu, 3 Mereka minggu. bilang apa? 2 minggu dapat segini. Per bulan dapat segini. Time frame-nya pendek. Iya. Ngutangin orang bisa. Gue ngutangin orang buat beberapa project misalnya, oh gue mau project ini kok kurang dana, gue modalin. Sebulan dapat 8% ada. Sebulan dapat 11% pernah. Gue sama partner gue jual beli mobil bekas. Itu dalam 3 hari mobilnya laku. Lu ada jualan mobil bekas ya? Udah jual beli mobil bekas. Makanya gue hasil itu. Saya tidak punya mobil. Jual tapi saya punya mobil untuk dijual. Dipakai nggak ada. Keren. Gitu. Begitu. Oke, untuk menutup kok. Tips dong kok untuk umur 20-an gitu. Pengen guys 100 juta pertama. 20 sampai 25 atau 26 gue udah bilang yang paling penting earning power sama lifestyle. Earning power sama lifestyle. Ya, karena 1 juta pertama itu pasti bentuknya dari tabungan deh. Itu paling realistis. Warisan nggak mungkin lah, ma bapak lu mungkin mayoritas masih sehat umur segitu ya kan. Iya dong, bukan ngarepin hal yang jelek-jelek nih. Menang undian apa? Investasi tiba-tiba kali 20 duit lu. Ya, probabilitasnya juga kecil. Yang lo bisa kendalin apa? Income, lifestyle, jadi tabungan, itu dulu. Tapi nanti, side hustle pun, itu side hustle itu kan aktif ya? Berdasarkan skill, kemampuan, network bisa nambah. Tapi nanti ketika lu udah punya modal yang cukup, side income pasif itu juga bisa. Kayak gue tadi, danain mobil. Wih, seru. Kapan-kapan kita ngobrol itu sih. Iya, danain project. Itu kan juga income tambahan, revenue streamnya jadi tambah banyak. Taruh saham-saham yang nggak naik dapat dividen yield aja, income. Asik ya, menarik. Ya, jadi lu punya waktu, punya skill, jadi stream of income. Lu punya modal, lu taruh di tempat yang tepat, jadi stream of income. Banyak stream of income. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, semangat, ya kan? Jangan mikir mau cepet kaya aja. Biasanya yang cepet kaya cepet juga jatuhnya. Semua orang yang kelihatan hebat banget dan kaya dalam jangka waktu cepat, lu tunggu 3 tahun lagi lu lihat. Itu Ika berapa tahun? Sekarang udah nggak ada beritanya kan? Mana sustain nggak? Cari yang sustain. Semangat!